Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam mata kuliah trigonometri dengan saya Aditya Martianti. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang aturan kosinus. Ada dua hal yang akan kita bahas. Yang pertama ialah cara menentukan atau menemukan rumus dari aturan kosinus. Dan yang kedua bagaimana cara menggunakannya. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu menentukan aturan kosinus. Dalam menentukan aturan kosinus, kita bisa menggunakan bantuan segitiga sembarang. Contohnya seperti pada gambar berikut. Diketahui segitiga ABC. Nah, segitiga ABC ini merupakan segitiga sembarang dengan sudut A sama dengan sudut alfa, sudut B sama dengan sudut beta, dan sudut C ini sama dengan sudut gamma. Selanjutnya untuk sisi-sisinya diketahui sisi BC ini sama dengan A, kemudian sisi AC ini sama dengan B, dan sisi AB ini sama dengan C. Jadi sisi AB ini sama dengan C. Nah, untuk menentukan aturan kosinus, kita bisa membuat garis bantuan, yaitu garis tinggi yang ditarik dari titik sudut C ke sisi AB, seperti pada gambar berikut. Garis tinggi CD ini membagi segitiga ABC menjadi dua bagian, yaitu segitiga ADC yang merupakan segitiga siku-siku dengan siku-sikunya berada di titik sudut D, dan segitiga BDC yang juga merupakan segitiga siku-siku di mana ia siku-siku di titik sudut D. Selanjutnya kita perhatikan untuk segitiga ADC terlebih dahulu. Dari segitiga ADC, kita bisa memperoleh nilai cos alfa ini sama dengan AD dibagi dengan B. Atau boleh kita tulis menjadi AD ini sama dengan B dikali dengan cos alfa. Ini menjadi persamaan yang pertama. Kemudian dari segitiga yang sama yaitu ADC, kita juga bisa memperoleh nilai sin alfa ini sama dengan DC dibagi dengan B. Atau boleh kita tulis menjadi DC sama dengan B dikali dikali sin alfa. Nah, ini menjadi persamaan yang kedua. Selanjutnya kita perhatikan untuk segitiga BDC, di mana ia siku-siku di titik sudut D. Nah, dari segitiga BDC, ini kita bisa memperoleh cos beta ini sama dengan BD dibagi dengan sisi A. Atau boleh kita tulis menjadi BD ini sama dengan A dikali dengan cos beta. Nah, ini menjadi persamaan yang ketiga. Selanjutnya coba kita perhatikan kembali ke segitiga ABC. Segitiga ABC ya, khususnya pada sisi AB. Nah, dari gambar ini kita bisa mengetahui bahwa sisi AB ini bisa diperoleh dari AD ditambah dengan DB atau BD gitu ya. Atau dengan kata lain, kita bisa memperoleh panjang sisi BD ini sama dengan panjang sisi AB dikurangi dengan panjang sisi AD. Dari gambar kita memperoleh bahwa AB ini sama dengan C, sedangkan AD ini dari persamaan pertama kita peroleh dia sama dengan B dikali dengan cos alfa. Nah, selanjutnya coba kita perhatikan untuk segitiga BDC gitu ya. Kita perhatikan segitiga BDC. Nah, karena dia siku-siku, maka dalam segitiga BDC ini akan berlaku teorema Pythagoras, di mana sisi BC kuadrat ini akan sama dengan atau kita peroleh dari sisi BD kuadrat ditambah dengan sisi BC kuadrat.
Nah, BC kuadrat ini sama dengan A, berarti kita peroleh A kuadrat gitu ya. BD kuadrat ini tadi, ini persamaan yang keempat ya. Ini sama dengan C dikurangi B cos alfa. Kemudian kita kuadratkan, ditambah dengan DC kuadrat. Nah, DC bisa kita peroleh dari persamaan kedua. Dia sama dengan B dikali sin alfa, kemudian kita kuadratkan. Nah, selanjutnya dengan mengkuadratkan suku-sukunya ini kita akan memperoleh A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi 2 kali B kali C kali cos alfa ditambah dengan B kuadrat kali cos kuadrat alfa ditambah dengan B kuadrat kali sin kuadrat alfa. Nah, perhatikan ini ada suku yang sama-sama punya B kuadrat ya. Jadi ini. Maka ini bisa kita sederhanakan penulisannya menjadi A kuadrat sama dengan C kuadrat kurangi 2BC cos alfa ditambah dengan B kuadrat, nah ini kita taruh dalam kurung cos kuadrat alfa ditambah dengan sin kuadrat alfa. Nah, menurut identitas trigonometri, nilai dari cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa ini sama dengan 1. Sehingga B kuadrat kali 1 hasilnya ya B kuadrat. Di sini kita peroleh hasilnya menjadi A kuadrat sama dengan C kuadrat kurangi 2BC cos alfa ditambah dengan B kuadrat. Atau penulisannya boleh kita rapikan menjadi A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi dengan 2BC kali cos alfa. Nah, rumus yang terakhir ini yang kita sebut sebagai aturan kosinus gitu ya. Jadi, kalau kita mau mencari sisi A kuadrat atau sisi A gitu, kita bisa mencarinya dari A kuadrat. Nah, A kuadrat ini diperoleh dari sisi B kuadrat tambah C kuadrat, yaitu sisi-sisi yang lain dikuadratkan, kemudian dijumlahkan, dikurangi dengan 2 kali sisi B kali sisi C, dikali dengan cos dari sudut yang berada di hadapan sisi yang ditanyakan. Tadi sisi yang ditanyakan adalah A, yang mau dicari adalah sisi A, maka sudut yang digunakan nanti adalah sudut alfa. Nah, dengan cara yang sama nanti kita bisa mencari bahwa atau bisa menemukan bahwa B kuadrat itu juga bisa diperoleh dari A kuadrat tambah C kuadrat kurangi 2AC cos beta. Di sini sudut yang digunakan adalah beta karena yang mau ditentukan panjangnya adalah sisi B gitu ya. Sisi B ini sisi yang berada di depan sudut beta. Kemudian kita juga bisa memperoleh bahwa C kuadrat ini sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat kurangi 2AB cos gamma. Nah, di sini cos gamma atau sudutnya yang digunakan adalah sudut gamma karena sudut gamma ini terletak di depan atau di hadapan sisi C gitu ya. Nah, selanjutnya formula 5, 6, dan 7 ini yang disebut dengan aturan kosinus untuk segitiga ABC. Nah, yang kelima itu tadi ya, ini persamaan ke-5. Jadi persamaan ke-5, 6, dan 7 inilah yang kita sebut sebagai aturan kosinus untuk segitiga ABC. Selain dapat digunakan untuk menentukan panjang sisi, aturan kosinus ini dapat juga digunakan untuk menentukan besar sudut suatu segitiga gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Coba kita perhatikan ilustrasi berikut ya. Dari rumus yang kelima tadi atau persamaan kelima, kita tadi bisa memperoleh bahwa A kuadrat ini sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat kurangi 2 kali BC cos alfa. Nah, dengan memindah ruas, kita bisa memperoleh, jadi
min 2BC cos alfanya kita pindah ke ruas kiri, dan A kuadratnya kita pindah ke ruas kanan. 2BC cos alfa sama dengan B kuadrat plus C kuadrat kurangi A kuadrat. Nah, karena kita mau mencari sudutnya, berarti kita bisa mencari cos alfanya dulu. Cos alfa ini berarti sama dengan B kuadrat plus C kuadrat kurangi A kuadrat dibagi dengan 2BC. Nah, dengan mengetahui nilai cos alfanya ini nanti kita bisa menentukan nilai alfanya atau besar sudutnya. Nah, dengan cara yang sama nanti kita juga bisa menentukan bahwa cos beta ini sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat kurangi B kuadrat dibagi dengan 2AC. Ini menjadi persamaan yang ke-9. Kemudian cos gamma juga bisa dicari dari A kuadrat plus B kuadrat kurangi C kuadrat dibagi dengan 2AB. Ini menjadi persamaan yang ke-10. Nah, formula atau persamaan 8, 9, 10 ini yang kita sebut sebagai aturan kosinus untuk segitiga ABC. Jadi, untuk aturan kosinus ini ada 2 macam ya. Aturan kosinus untuk sisi, yang bisa dilihat di sini formulanya. Juga yang kedua ada aturan kosinus untuk sudut. Nah, ini formulanya. Bisa kita cermati bersama.